Sebuah pisau yang biasa digunakan untuk memotong jeruk oleh sang korban ternyata menjadi alat penjemput ajalnya. Halo Bung, salam Pancasila, Merdeka. Viral suatu video yang ini menarik perhatian masyarakat dan juga tentunya meresahkan sekali. Saya pun pribadi ketika melihat video ini cukup merasa teriris hatinya dan juga geram dan kesal. Saya rasa kalian juga merasa seperti ini. Jadi ada satu video memperlihatkan seorang ibu-ibu yang dimana sedang asik berkaraoke bersama yang ternyata adalah keluarganya juga. Ia ditusuk saat sedang live di Facebook. Ia berkaraoke, bernyanyi-nyanyi, dan ternyata ia juga menyanyikan lagu rohani. Di mana setelah ditelusuri, ternyata yang melakukan penusukan tersebut adalah sang suami dari sang korban tersebut. Informasi yang saya terima, korban yang bernama Herlina berumur 46 tahun ini ditusuk di bagian payudara, perut, dan juga tangannya. Asal muasal setelah ditelusuri, ternyata sang suami yang sekaligus pelaku ini melakukan aksinya lantaran terbakar api cemburu kepada sang korban. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Serdang Badagai, Sumatera Utara pada Sabtu 2 November 2024. Saya sempat melihat videonya karena itu beredar banyak sekali di Facebook, Instagram, dan banyak sekali di platform lainnya yang bermunculan, sampai di WhatsApp pun pesan berantai ini muncul. Awalnya saya kira hanya penusukan biasa saja, tapi kenapa? Pertanyaan saya, sang suami ini sekaligus sang pelaku ini kenapa sampai nekat melakukan aksi penusukannya pada saat istrinya sedang melakukan live Facebook? Kalau dari opini saya pribadi ya, memang kalau dari berita diterima dari pengakuan sang pelaku kepada pihak kepolisian, sang pelaku ini sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan fisik ataupun KDRT kepada sang korban. Hanya karena dia terbakar api cemburu yang menusuk sang istri yang menjadi korban ini. Lantaran kalau kita cukup tragis dan itu terlihat sekali dramatis yang dimana lagi asik-asik nyanyi ditusuk dan akhirnya keluarganya pun teriak-teriak semua. Langsung saja sang korban dibawa ke rumah sakit terdekat dan sayangnya sang korban meninggal dunia ketika sampai di lokasi. Setelah melakukan tindakan penusukan kepada sang istri, sang pelaku langsung saja lari ke rumah rekannya. Hanya butuh waktu 24 jam, pihak kepolisian langsung saja bisa meringkus sang pelaku. Kalau kita bicara cemburu itu memang bisa menimbulkan tindakan yang buta ya. Orang itu bisa digelapkan matanya dan tanpa berpikir panjang bisa melakukan aksi yang di luar nalar dan sangat membahayakan sekali. Memang ini kalau kita bicara urusan hati itu sangat berbahaya sekali. Nah, ternyata sang suami ini cemburu kepada sang istri karena sang istri masih suka berkomunikasi kepada pihak mantan suaminya. Saya berpikir sebelumnya mungkinkah faktor ekonomi, mungkinkah faktor sang suami tidak dihargai hingga terjadi aksi nekat yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat, kalau saya pribadi lihat ya, pasti banyak sekali faktornya, bukan hanya tentang cemburu. Mungkin jalinnya hubungan antara suami dan istri ini tidaklah rukun atau sering terjadi cekcok, adu mulut, dan lain-lain. Dan ditambah, mungkin juga bisa saja sang suami yang menjadi pelaku ini merasa terganggu juga, amarahnya menjadi meledak-ledak ketika adanya tindakan karaoke di rumah seperti itu, mungkin mengganggu dari pihak sang suami. Jadi akhirnya meledaklah emosinya karena sebelumnya juga sudah dipendam banyak sekali kesalahan yang ia pendam, akhirnya melakukan penusukan ini. Sebenarnya saya tidak membenarkan tindakan seperti itu saya tidak membenarkan, karena apapun tindakannya yang sifatnya melukai orang dan sampai menghilangkan nyawa itu tentu sangat bersalah sekali dan tentunya melanggar undang-undang negara kita. Sang pelaku mengaku dirinya bahwa ia menyesal karena melakukan tindakan seperti ini. Yang saya seperti katakan sebelumnya bahwa ini tindakan yang gelap mata, karena ketika orang sudah terpendam, terselimuti emosi, dendam yang begitu pekat dalam dirinya, bisa saja iblislah yang menggerakkan tubuhnya dan ia bisa melakukan tindakan pembunuhan seperti ini. Yang pasti ini jadi pelajaran buat kita semua. Siapapun kalian di luar sana, mau suami istri atau apapun itu, ketika kita menjalin hubungan, kita harus berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Kita memperlakukan orang lain haruslah jangan sampai merusak hatinya, melukai hatinya. Dan tentunya kalau suami istri haruslah jalin komunikasi yang baik mengenai antara satu sama lain.